Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan tutorial kali ini adalah bagaimana cara mengisi data RPL Bapak Ibu. Nah, caranya adalah kita Bapak Ibu mengunjungi aplikasi yang beralamat winbkt.smartppg.com dan kemudian Bapak Ibu pastikan login. Jadi login menggunakan data masing-masing. Ya, kalau kondisinya sekarang berarti kita login dengan data masing-masing. Kemudian kita masukkan username dan password sesuai yang telah diberikan dan nick terdaftar ketika melakukan proses lapor diri pada tahapan sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil login, maka dipastikan dicek statusnya seperti ini, data sudah tervalidasi. Memang status ini belum mendaftar, artinya belum mendaftar isian RPL. Jadi kalau statusnya sudah memenuhi syarat dan aturan, berarti sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau nanti statusnya ditolak, berarti Bapak Ibu harus mengedit data di sini, disesuaikan lagi, kemudian disimpan pembaharuan. Maka pengajuan ini akan dicek oleh pihak prodi. Nah, jika sudah statusnya ini sudah divalidasi, maka Bapak Ibu baru bisa muncul tombol ini, daftar sekarang. Ini daftar sekarang ini adalah daftar untuk pengisian detail RPL. Jadi kita akan mengklik tombol daftar sekarang, coba kita klik. Nah, maka muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah isian RPL sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Ada 5 isian ya. Yang pertama ada pelaksanaan tugas mengajar, perangkat pembelajaran, peningkatan kompetensi, administrasi kelas sampai karya inovasi. Nah, kita mulai dari step pertama yaitu pelaksanaan tugas mengajar. Kita baca informasi di sini, yaitu guru harus mengumpulkan SK atau surat tugas mengajar selama 6 tahun terakhir. Nah, jadi dikondisikan dengan SK Bapak Ibu pertama dan terakhir. Mungkin ada yang 5 tahun, masih atau 4 tahun, maka disesuaikan. Kalau lebih dari 6 tahun, maka cukup 6 tahun terakhir saja yang dimasukkan, yaitu SK atau surat tugas. Nah, mungkin SK surat tugas ini berbeda Bapak Ibu antar lembaga atau instansi. Ada yang SK-nya diterbitkan per tahun atau per semester. Nah, kemudian Bapak Ibu itu di-scan dan di-upload. Jadi SK itu per semester atau per tahunnya itu di-upload, di-scan, dimasukkan ke Google Drive. Sehingga yang masuk ke sini nanti adalah link Google Drive Bapak Ibu. Ya, link Google Drive yang akan kita masukkan. Nah, misalkan kita jadikan satu buah data, yaitu link Google Drive SK mengajar di tahun ajaran bergerak mundur. Berarti ini maksimalnya adalah 6 tahun terakhir, yaitu 2019 ganjil, kemudian ada genap. Jadi kita tambah dulu. Atau misalkan ini link Google Drive-nya SK, jadi kita pastikan seluruh data-data kita untuk isian RPL ini Bapak Ibu sudah terupload di Google Drive, sehingga ketika kita melakukan isian data ini kita tinggal mengcopy paste linknya saja, tidak berurusan mengupload atau mengcompile menjadi PDF. Nah, misalkan begini, Bapak Ibu sudah mengupload data, namanya adalah SK mengejar semester genap 2019, misalkan itu ya. Lalu Bapak Ibu upload lagi mana yang SK mengajar semester ganjil ya. Misalkan saya upload ini adalah SK mengajar semester genap, dan ini yang baru kita upload itu adalah SK mengajar semester ganjil. Artinya apa? Baiknya itu namanya diganti ya, supaya nanti kita paham. Begitu seterusnya sampai SK terakhir yang kita terima. Misalkan begini, SK mengajar ganjil ini kita copy linknya, lalu kita bagikan. Caranya sama, harus kita hilangkan akses umum ini menjadi siapa saja yang memiliki link. Lalu kita salin ya. Kemudian kita buka aplikasi kita tadi Bapak Ibu, lalu kita masukkan file ini. Jadi file ini adalah file SK mengajar atau surat tugas untuk tahun ajaran 2019-20 semester ganjil. Lalu kita tambah. Nah, ketika kita tambah, maka akan muncul di tampilan bawah ini.
Nah, ketika kita tambah muncul tampilan di bawah ini, maka Bapak Ibu bisa mengklik dulu, cek betul enggak, supaya sebelum lanjut ke tahapan berikutnya, betul enggak datanya sesuai dengan data yang kita input. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk menambah ya semester genap, ini baru semester ganjil TA 2019-20, maka semester genapnya kita lakukan hal yang sama, upload Google Drive, kemudian masukkan SK-nya dan pastikan linknya, lalu klik tambah. Begitu seterusnya sampai Bapak Ibu menuntaskan di semester genap 2024-2025. Nah, ini adalah langkah-langkahnya sehingga nanti akan terdistribusi ada 12 item kalau Bapak Ibu mengajar lebih dari 6 tahun atau sama dengan 6 tahun atau yang lainnya mengkondisikan. Kalau sudah Bapak Ibu, kita tinggal klik continue, maka otomatis lari ke bagian perangkat pembelajaran. Nah, di bagian perangkat pembelajaran di sini jelaskan Bapak Ibu harus mencakup 12 semester di RPP ya, yang terdiri dari RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen penilaian. Ini Bapak Ibu yang kita blok ini harus disatukan ke dalam satu file PDF per semester. Jadi di semester ganjil 2019-2020 ada satu file, di dalam file itu ada RPP, ada materi ajar, ada LKPD, ada alat peraga, ada instrumen penilaian. Nah, maka ini kemudian setelah dijadikan satu file lalu diupload ke dalam Google Drive dan lakukan hal yang sama. Pastikan link Google Drive-nya di sini lalu diklik tambah. Artinya setiap semester akan terdistribusi di sini data-data yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Begitu juga untuk semester genap dilakukan yang sama. Jadi Bapak Ibu sebelum lanjut cek lagi ini betul enggak data di tahun ajaran ini, kemudian semester ini data dukungnya. Silahkan diklik. Kemudian sudah selesai, lanjut continue. Begitu juga peningkatan kompetisi bidang pendidikan. Bapak Ibu harus melengkapi dokumen peningkatan kompetisi selama 12 semester berupa sertifikat, piagam-piagam, surat keterangan kegiatan ilmiah seperti KKG, MGMP, atau forum-forum sejenisnya yang terdokumentasi dalam satu file per semester dalam bentuk PDF lalu dilinkkan di Google Drive. Lalu direkap per semester dan linknya per semester sehingga nanti bisa diinput pilihan semester sesuai dengan tahun ajarannya. Ini misalkan ganjil, kita paste, lalu dicek lagi betul enggak datanya. Begitu juga genap, ya, sehingga datanya nanti Bapak Ibu menjadi 12 ya, 12 folder ini akan tersedia. Lanjut di bagian ini, jika sudah kita klik continue, masuk ke bagian administrasi kelas. Ini juga dilakukan cara yang sama. Seluruh dokumen ini akan direkap menjadi satu file per semester. Apa saja dokumennya? Yaitu meliputi nilai. Ya, jadi ada administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Lakukan cara yang sama Bapak Ibu, masukkan linknya, diupload ke Google Drive filenya, disatukan di dalam satu semester untuk seluruh dokumen ini, kemudian dimasukkan ke Google Drive dan diambil linknya. Maka tugas kita adalah memastikan linknya itu tidak terkunci dan datanya sesuai. Kemudian kita lanjut karya inovasi ini. Jadi Bapak Ibu, karya inovasi ini Bapak Ibu akan diminta mendata dokumen-dokumen berupa modul yang Bapak Ibu buat, atau pedoman praktikum, atau penelitian tindakan kelas, atau video pembelajaran, atau karya-karya ilmiah lainnya seperti artikel jurnal atau yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu harus ada dokumen per semester. Nah, begitu juga kalau nanti Bapak Ibu mengisi dokumen dalam bentuk media pembelajaran, video pembelajarannya harus dari YouTube sesuai dengan juknis yang ada. Atau nanti Bapak Ibu akan bisa mempublish jurnal, cukup disertakan link jurnalnya, terbitnya kapan, kemudian disesuaikan dengan semesternya. Nah, begitu langkah-langkah dalam pengisian RPL ini Bapak Ibu dari step 1 sampai 5.
Kalau Bapak Ibu ragu, silahkan di back lagi previous sampai nanti datanya valid. Karena datanya ketika sudah di-upload itu tidak bisa direvisi dan langsung masuk ke dalam penilaian. Maka setiap item-item ini Bapak Ibu ada bobot nilai, ya namanya bernilai SKS sesuai dengan aturan yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu silakan diklik centang. Ini adalah pernyataan statement akhir memvalidasi bahwasanya data yang Bapak Ibu masukkan sudah benar dan sesuai. Kalau sudah, diklik final. Jadi submit final, maka status Anda di sini berubah menjadi Anda berhasil didaftarkan. Nah, untuk melihat data-data kita tadi, Bapak Ibu klik tombolnya daftar saya. Kemudian kita lihat di bawah. Inilah data-data yang kita isi tadi Bapak Ibu. Ya, ini adalah data-data yang kita isi tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, berarti status kita sebelumnya masih terdaftar sudah berubah menjadi telah terregistrasi. Artinya telah terregistrasi, sudah berhasil lapor diri dan sudah berhasil menginput data RPL. Nah, data RPL ini tidak bisa diedit, cuma bisa dilihat ketika proses sudah selesai. Nanti Bapak Ibu, data RPL ini akan muncul nilai Bapak Ibu masing-masing. Ya, nilai Bapak Ibu akan dimunculkan dalam fitur ini, berapa nilai per option ini, berapa nilai total. Nanti akan kita sampaikan di video berikut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.